Smile, swing, sister, statistic, surprise, stylish. Kami siswa-siswi dari SMA Negeri 5 Kota Bengkulu izin untuk melakukan wawancara penelitian dengan judul analisis sosial terhadap minat masyarakat ke perpustakaan. Baiklah, lanjut kita ke struktur pertanyaan wawancara. Yang pertama, mohon izin, Bapak atau Ibu, dengan siapa kami berbicara hari ini? Baik, terima kasih Pak atas kunjungan kalian hari ini ke Dinas Perpustakaan dan Kasifan Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah, kita pada siang hari ini kalian bertemu, izinkan Ibu perkenalkan diri dengan Ibu pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kasifan Provinsi Bengkulu. Dan yang satu lagi, alhamdulillah juga kalian hari ini langsung bisa bertemu dengan kepala bidangnya, kepala bidang deposit perumahan komisi pengelolaan dan kesenangan pustaka. Beliau bernama Ibu Wardania SSMPD. Ya Bu, yang kemudian beliau adalah kepala bidang di bagian mulai dari pengembangan koleksi, layanan, dan pelestarian bahan pustaka. Artinya kalau anggap seperti di rumah, beliau membawahi mulai dari kalau ibarat rumah ya Nak ya, mulai dari pembelian apapun untuk dimasukkan ke dalam rumah, diolah, katakan beli sayuran di pasar, diolah di dapur, disajikan di meja makan, atau anggap seperti kue disajikan di ruang tamu. Beliaulah yang mengkoordinir semuanya itu, mulai dari mentah sampai jadi, mulai buku dibeli sampai dilayangkan di rak. Beliaulah yang bertanggung jawab. Itulah yang lingkup tanggung jawab beliau. Tertarik untuk bekerja di sini ya. Ya. Mungkin bagi Ibu sendiri yang sebagai pustakawan kebenaran, ilmunya Ibu memang berkaitan dengan tugas Ibu di sini. Basic ilmunya Ibu memang ilmu perpustakaan. D3 ilmu perpustakaan dari Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara, Prodi Ilmu Perpustakaan. Kenapa suka? Kenapa tertarik untuk bekerja di Dinas Perpustakaan, khususnya lingkup buku, perbukuan istilahnya ya. Ibu juga tidak tahu, tapi sejak kecil Ibu memang suka membaca. Ibu suka membaca buku cerita-cerita. Mungkin kalau zaman kalian sekarang perpustakaannya sudah sangat memadai ya, makanya itu jangan disia-siakan. Kalau zaman Ibu dulu waktu SD, perpustakaan itu yang ada ruang khusus tuh nggak ada. Tapi kita memang sama Dikbud zaman dulu disediakan ada buku, dipinjamkan ke sekolah-sekolah itu, buku cerita-cerita yang isinya itu pembentukan karakter, bagaimana bersikap ke orang tua, bagaimana kita berteman, bagaimana kita mungkin memanfaatkan sisa-sisa sampah jadi buku seperti itu. Jadi itu dari dulu memang suka membaca dan tidak tahu mungkin cikal bakalnya untuk jadi pustakawan itu karena bukunya ini lumayan dan dikembalikannya itu tidak seperti zaman kita sekarang yang aturannya sudah baku. Kalau zaman dulu itu sampai memang ada buku yang Ibu nggak kembalikan. Ambil contoh ya, cuman waktu itu karena perpustakaannya itu tidak seperti ini, jadi buku yang udah Ibu pinjam itu di rumah, Ibu buat dia itu tuh di punggungnya itu, rupanya itulah cikal bakal namanya klasifikasi. Di punggungnya itu Ibu buat judul-judulnya itu. Nah sekarang kalau kalian lihat di rak, kalau number itu
karena ibu dulu kecil belum belajar klasifikasi, jadi judulnya yang langsung ibu ketik tempel di punggungnya itu. Jadi kapan buku yang mau ibu baca ulang, ibu bisa cari. Nah, itu yang menyebabkan salah satunya minat baca ibu dari kecil memang suka membaca, karena pada saat itu memang gempuran yang namanya sosial media seperti kalian sekarang nggak ada. TV pun hitam putih. Nah, yang acaranya masih unyil-unyil sekali seminggu. Kalaupun baterainya zaman dulu itu kan pakai aki, kalau kita nggak ngecas otomatis kita tidak akan nonton TV. Jadi hiburan itu adalah dengan membaca. Nah, itu untungnya pada saat itu walaupun baru sekarang kita merasakan manfaatnya, oh ternyata membaca itu benar adalah jendela dunia. Jadi dengan membaca, di situ kita menambah ilmu pengetahuan, di situ kita bisa berkreasi dengan imajinasi. Pernah kalian merasakan membaca novel? Kita masuk ada di dalamnya. Seolah-olah kalau dia dibilang di situ melewati hutan dan pegunungan hijau, seolah-olah kita pun ikut merasakan melewati hutan, pegunungan hijau. Nah, itulah salah satu manfaat dengan membaca itu. Dengan menonton bedanya apa? Kalau menonton visualisasi, kita imajinasi kita tidak bermain lagi. Sementara imajinasi itu, nah itu lebih greget daripada dengan visualisasi yang kalau kita menonton kan cukup sampai di situ. Tapi kalau imajinasi, pokoknya dia bilang melewati pegunungan penuh cemara dengan bunga-bunga. Imajinasi kita, bunga-bunganya itu kita sendiri yang mengimajinasikan bagaimana bunga-bunganya. Itu salah satu yang ibu rasakan. Makanya cikal bakal itu masuk ke ilmu perpustakaan, salah satunya itu suka dari kecil membaca buku dalam huruf braille. Nah, terus bagaimana kalau mereka datang ke sini? Kita juga menyediakan sarana untuk mereka dengan membuat blok guiding yang warna kuning sana. Itu petunjuk mereka mau ke kamar mandi, mau ke ruangan ini, mau keluar dari perpustakaan, itu ada yang warna kuning sana. Informasi yang telah kami dapat akan kami gunakan dengan bijak, dan informasi tersebut sangat-sangat bermanfaat bagi kami.